Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kumpul kembali di tempat yang mulia, yaitu Majelis Taklim, yang insyaallah kita kaji di Majelis Taklim ini insyaallah ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sehingga kita mengharap kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya siapa yang duduk di majelis ilmu ini, dan kita mengharap agar Allah bagaimana janjinya lewat Rasulullah SAW mengirim malaikatnya, mengepakkan kedua sayapnya, menaburi rahmat siapa yang duduk di majelis ilmu. Semoga kita semua insyaallah, amin. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita beberapa hari lagi insyaallah akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan insyaallah. Saya diminta yaitu untuk temanya yang mengenai bulan Ramadan saja, jangan tema yang lain gitu. Maka karena kita memang dekat beberapa hari lagi syahrul Ramadan, mari kita memperdalam apa itu hal-hal yang berkenaan tentang bulan Ramadan. Saya membuat tulisan 2 halaman, tapi nanti kajiannya nanti setelah separuh dari kajian kita. Kapan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Insyaallah ibu memahami 2 halaman ini, insyaallah tidak usah bingung tentang kapan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Insyaallah. Nanti dibaca nanti dibahasanya nanti. Ya, nanti insyaallah setelah kajian kita ada beberapa yang perlu kita kaji ya. Jadi kita menyambut bulan Ramadan ini dengan iman dan ilmu ya, menyambut syahrul Ramadan itu dengan iman dan ilmu. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, amal apapun harus dilandasi dengan iman, termasuk bulan Ramadan. Amal apa saja, amal kebajikan yang ditujukan kepada Allah harus dilandasi dengan iman. Dalam hal puasa Rasulullah katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi, bukan karena enggak enak sama tetangga, sama keluarga dan sebagainya, karena iman. Ya, Rasulullah sudah jelas katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, mengharap pahala. Jadi iman perlu kita, ibu, kita harus sadari bahwa kita beramal soleh itu karena Allah Azza wa Jalla. Perlu kita sadari hal itu. Apa saja sudah itu, mau sholat kita, saum kita, sedekah kita, apa saja harus dengan iman. Kita tujukan sepenuhnya hanya kepada Allah, tidak ada pamrih kepada duniawi, urusan duniawi tidak kepada manusia, tidak ada, hanya kepada Allah Azza wa Jalla.
Itu Rasulullah katakan barang siapa berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala. Lah mengharap pahala apa? Mengharap pahala itu berarti ada sesuatu yang keyakinan bahwa kita berbuat sesuatu itu Allah akan beri pahala. Kalau nggak ada iman, nggak ada keyakinan bahwa kita akan mendapatkan pahala. Sebab orang-orang Muslim yang tidak pada sholat, yang tidak puasa, karena tidak yakin bahwa Allah itu akan memberikan pahala. Bahwa Allah tidak akan mengadabnya bagi dia barangkali orang yang tidak puasa itu, yang tidak sholat, orang-orang Muslim itu. Makanya iman ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting pada diri seorang Muslim. Dia yakin bahwa dia berbuat sesuatu kebaikan akan diberi ganjaran kebaikan. Dia yakin bahwa seorang manusia yang berbuat, seorang Muslim yang berbuat kejahatan, berbuat keburukan, akan Allah berikan balasan, yaitu azab. Allah tidak akan lupa, lalai dari apa yang diperbuat oleh hambanya. Ini peran iman tuh itu. Ini puasa. Riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menegakkan salatul lail, salat malam di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menegakkan salat tarawih, qiyamul lail atas dasar iman. Jadi kita nanti insyaallah mengerjakan salat tarawih itu, qiyamul lailnya itu ya tarawih. Itu kalau di dalam Ramadan itu dasarnya iman, bukan karena mau ketemu teman di masjid, ya. Kalau salatnya di masjid, ya, karena ibu boleh salat yaitu di rumah. Pahalanya sama dengan lelaki yang sholat tarawih di masjid. Ibu kalau di rumah nggak mengapa, pahalanya sama. Ya pahalanya sama ibu. Sholat tarawih di rumah, ya seperti sholat-sholat yang wajib yang lain, seperti sholat-sholat kewajiban yang lain. Sholat wajib yaitu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ibu kerjakan di rumah, sama pahalanya sama kita kaum lelaki yang ada di yang dikerjakan di masjid itu. 25 derajatnya sama juga, ibu juga mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bahkan di tempat sholat yang ibu biasa sholat di rumah itu adalah musallanya, yaitu tempat sholat yang sama kedudukannya seperti di masjid. Ya, kecuali ibu sholat di mana? Di Masjidil Haram. Nah, kalau Masjidil Haram dapat berapa? 100.000. Dan masjid Nabawi dapat berapa? 10.000. Itu lain. Baik lelaki maupun wanita, ibu harus kejar itu. Kalau di mana? Kalau di sono, di sana, di Al-Haram, di Mekah, di Madinah. Tapi kalau ibu dalam arti bukan di dua tempat itu, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ibu sholat di rumah sama dengan kita lelaki yang sholat di masjid yang 25 derajatnya itu, yang karena kita berjamaah kaum lelaki. Masya Allah, ibu tuh mendapatkan suatu tempat yang istimewa. Kaum wanita itu, muslimah tuh mendapatkan tempat istimewa di mana? Di syariat Islam. Iya, alhamdulillah ya. Ibu cuma sholat di rumah, nggak perlu panas-panasan keluar ke masjid, nggak perlu kalau hujan-hujanan ke masjid. Ibu dapatnya sama dengan kaum lelaki. Kan ibu harus bersyukur itu. Kaum wanita itu, masya Allah, betul-betul ditempatkan istimewa di dalam Islam. Islam itu mengangkat derajat wanita. Makanya Allah katakan, man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh baik lelaki maupun wanita. Allah tetap mengatakan lelaki atau wanita, barang siapa beramal soleh dia dalam keadaan mukmin. Jadi amal solehnya itu baik lelaki maupun wanita itu dia seorang mukmin, baru Allah terima. Falanahniyannahu hayatan thayyiban, kami akan beri kehidupan dengan kehidupan yang baik. Orang yang beramal soleh dengan keimanan, Allah akan beri hidup yang baik, thayyibah. Kehidupan hayatan thayyibah itu kehidupan yang baik itu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada syariatnya, dia menyerendahkan diri, menyerahkan jiwanya hanya kepada Allah. Hidup itu tenang, tidak galau. Ya, coba orang-orang yang dalam arti dia jauh dari Allah, Bu, kehidupan tuh jangan diukur dengan harta, Ibu. Benar, Ibu. Makanya Rasulullah selalu memberikan arahan agar kita umat Muslim itu qanaah.
Qanaah itu kalau bahasa kita nerimo. Itu bahasa kita gampangnya tuh. Nerima takdir. Setelah kita berusaha apapun. Kebanyakan kita kadangkala ini memang ya ingin sesuatu yang lebih, itu wajar. Kita manusia ingin sesuatu yang lebih, itu wajar. Manusia, bashar. Tetapi kita dibatasi oleh yaitu syariat, nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya, bahwa itu adalah sementara. Qanaah, menerima apa adanya. Orang yang punya duit pun juga menerima bahwa dia punyanya ya segitu. Tidak usah ngoyo. Kalau bahasa saya apa? Ibu kan sudah biasa lah, paham lah ngoyo. Ngoyo itu apa? Ngejar sesuatu, terus urusan duniawi. Ngejar sesuatu, ngejar duniawi, Bu. Ngejar sesuatu, ngejar duniawi, dunia ini nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Sampai seorang manusia yang ngejar dunia ini, dia akan berhenti kalau dia sudah masuk ke kemana? Kubur. Baru berhenti itu. Angan-angan manusia itu. Itu nerima. Kedua, kita ini wara. Wara ini dalam arti itu kita menjaga hal-hal yang memang yang akan mengotori jiwa kita. Ya, orang banyak mengejar duniawi tapi dengan cara yang haram. Nah, itu akibatnya wara. Jadi qanaah, wara, zuhud, menyingkapi apa dunia itu kita zuhud dengan takaran-takaran hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihatnya kepada kita. Ya. Jadi apapun iman. Puasa Ramadan iman, menegakkan sholat malam yaitu qiyamul lail dengan dasar iman dan penuh mengharap pahala. Yang mengharap juga Lailatul Qadar, dalam satu riwayat yang lain dengan iman wahtisaban mengharap Lailatul Qadar, Allah akan berikan yaitu sesuatu hal kebaikan-kebaikan pada diri dia. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, itu dasarnya adalah Allah panggil orang beriman. Allah panggil orang beriman untuk puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, Allah panggil muslim yang beriman, diwajibkan bagi kalian itu saum Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang takwa. Ini Allah panggil muslim yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah enggak memanggil muslim. Ya ada ayat Quran. Ya siapapun di sini misalnya yang hafal Quran, tunjukkan Allah panggil wahai orang Islam. Ada? Ada? Wahai orang Islam Allah panggil wahai orang muslim? Enggak ada. Dengan kata wahai orang muslim. Enggak ada. Adanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, orang yang beriman, orang yang beriman, dengan kata orang beriman. Karena Allah panggil orang muslim yang telah masuk ke dalam maqam kemukminan. Karena tidak semua muslim itu apa? Beriman, mukmin. Tidak semua. Tidak semua muslim itu mukmin, beriman dengan sebenar-benarnya. Bisa jadi seorang muslim itu seorang munafik. Makanya Allah panggil wahai orang beriman. Kalau Allah panggil di Quran wahai orang muslim, dipanggil wahai orang Islam, orang munafiknya ikut ke bawah. Ikut ke bawah benar. Ikut kepanggil kalau Allah manggilnya wahai orang muslim. Karena orang munafik dihukumi tetap muslim. Zahirnya ini muslimnya. Ya kan? Karena kemunafikan itu ada di dalam hati, itu dia menyembunyikan sesuatu, lain mulut, lain hati. Lainnya yang dia yakini, apa yang diucapkan lain. Itu orang munafik itu. Muslim itu bisa jadi seorang yang itu, yang tadi munafik itu. Makanya Allah panggil, sudah dipilih oleh Allah, dipilah muslim yang betul-betul beriman. Makanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Itu rahasianya kenapa Quran tidak ada memakai kata wahai
orang Islam. Wahai orang muslim, gak ada satupun ayat manggil orang muslim, gak ada di Quran. Manggilnya wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya innamal mu'minun alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Allah tidak katakan innamal muslimun, sungguhnya orang muslim kalau disebut nama Allah bergetar, enggak. Tapi apa? Innamal mu'minun, sungguhnya orang mukmin, muslim yang mukmin. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan kalau dibacakan ayatnya nambah imannya. Itu mukmin. Semua begitu. Ya. Innamal mu'minun. Ya, selalu innamal mu'minun. Ya, sesungguhnya orang mukmin, innamal mu'minin, ya. Bagaimana orang-orang mukmin termasuk lelaki dan wanita itu termasuk di situ, ya. Semua terpanggil di situ, baik lelaki maupun wanita yang mukmin dan mukminah di situ, ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang mukmin agar kita yaitu berpuasa bersaum Ramadan, ya. Awal kali sebelum diturunkan kewajiban saum Ramadan itu bagi orang muslim pada zaman Rasulullah itu, sebelum turunnya, kapan turunnya saum Ramadan? Tahun 2 Hijrah. Setelah Rasulullah hijrah, turunnya kewajiban puasa Ramadan di mana? Di Madinah. Tahun keberapa? Tahun 2 Hijrah. Ya. Nah, terus ngapain sebelum saum Ramadan? Wajibnya adalah puasa Asyura. Puasa apa? Asyura itu dulu wajib. Ya, setelah itu, setelah turun kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura itu dihilangkan kewajibannya, menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Jadi dulu para sahabat ketika di Mekah dan ketika awal tahun Hijriah itu puasa Asyura, karena puasa Asyura itu wajib sebelum turun kewajiban Ramadan. Karena puasa Ramadan itu dan juga sholat, kewajiban sholat turunnya tahun kedua Hijriah. Sama, kewajiban sholat juga di Madinah turunnya di situ. Nah, dulu ayat Al-Quran mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan umat-umat terdahulu semenjak Nabi Nuh. Dari semenjak Nabi Nuh alaihissalam itu diwajibkan umat-umat terdahulu. Setiap bulan wajib 3 hari. Setiap bulan puasanya hukumnya apa? Wajib. Wajib. Kan Allah mengatakan sebagaimana telah diwajibkan umat-umat terdahulu. Setiap bulan wajib, yaitu wajib sebulanannya selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Setelah itu umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah pun turun kewajiban Ramadan juga. Jadi dari 3 hari setiap bulannya, dari 3 hari setiap bulannya, dari zaman Nabi Nuh terus jalan ke Nabi Musa, terus jalan sampai Allah juga mewajibkan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu, saum Ramadan itu juga terkena pada umat terdahulu, tapi fil akhir. Maksud fil akhir itu pada era-era akhir, pada zaman-zamannya itu dikatakan itu puasa Ramadan itu, yaitu menjelang, dalam sejarah dikatakan yaitu pada mendekati Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu demikian puasa Ramadan itu. Jadi puasa Ramadan itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW puasa Ramadannya. Itu demikian sampai Allah mengatakan wahai orang beriman diwajibkan bagi kalian puasa Ramadan. Ini turunlah ayat 183 surat Al-Baqarah itu. Jadi kita harus pahami ini bagaimana rentetan kewajiban saum Ramadan itu. Baik, ya, ini tentang bagaimana sekilas hal tersebut. Baik. Lantas ayat lanjutnya ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang sudah pasti. Hari-hari yang sudah terhitung, bahwa puasa Ramadan itu kalau tidak 29 hari 30 hari. Kalau tidak 29 hari berapa? 30 hari.
ayyaman ma'dudat. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaitu tentang orang-orang yang mempunyai halangan untuk tidak puasa karena apa? Karena udzur tua, usia tua, sakit dan safar, yaitu bepergian. Usia tua, sakit dan safar. Ini harus diperhatikan, ya. Bukan yang perempuan datang bulan, nanti ada tersendiri lagi, ya. Karena dalam ayat ini, dalam surat Al-Baqarah 183, 184 itu menjelaskan tentang orang yang halangan, orang yang tua, yang sudah uzur, yang kakek nenek lah yang sudah tua, yang sudah uzur, yang tidak bisa puasa. Karena kalau puasa itu menyebabkan dirinya lemah, orang yang sakit dan orang yang bepergian. Ini ayat ini tidak disebut wanita yang haid, gak ada dalam ayat ini. Ya, di mana adanya? Di hadis. Tidak puasanya perempuan yang terkena datang bulan haid dan juga nifas. Ya. Dan juga yaitu perempuan yang hamil maupun menyusui. Adanya di mana? Di hadis. Jelas ya, itu begitu. Ya. Yang di Quran orang tua yang tidak mampu puasa, orang-orang yang sudah uzur, orang-orang tua. Kedua yaitu yang sakit, ketiga yang dalam keadaan safar. Orang tua yang memang sudah uzur, sudah tidak perlu puasa lagi karena memang tidak perlu, itu maksudnya itu karena memang sudah tua. Kalau tua kalau memaksakan diri akan jatuh sakit dan sebagainya, maka bayar fidyah. Sudah paham lah kalau ini. Kemudian orang yang sakit terbagi dua. Orang yang sakit perlu diperhatikan, sakit yang dalam arti bukan sakit yang menua, sakit tua. Atau sakit yang memang sudah tidak bisa sembuh, dia harus minum obat melulu. Kalau tidak minum obat ya bakal berbahaya bagi dirinya. Kalau orang yang sakit terus yang masya Allah, ya tetap dia tidak diwajibkan puasa, bayar fidyah. Tapi kalau sakit dalam arti yang bakal nanti sembuh lagi, ya dia utang, harus bayar. Harus bayar dia hal itu. Orang yang sakit itu, ya bayar fidyah enggak? Orang yang sakit bayar fidyah, tetap digodok juga. Tetap digodok juga. Dibayar juga orang yang tidak puasa, tapi dia sakit misalnya sakit flu berat, ya, atau mahnya sakit dan sebagainya, tapi kan bakal sembuh kan, biasa kan itu. Dia tidak puasa. Maka nggak puasa dia apa? Bayar apa? Bayar fidyah. Dibayar nggak nanti? Bayar puasanya bayar nggak? Bayar. Kenapa? Iya bayar fidyah. Meskipun ada pendapat yang cukup bayar saja. Iya, Bu, bayar fidyah itu sebenarnya Bu sebagai sedekah juga Bu. Sebagai apa? Sedekah. Iya. Lagi sedekah. Jangan keberatan tuh bayar fidyah itu, jangan keberatan, karena orang yang nggak mampu bayar fidyah itu boleh memberikan fidyah itu ke keluarganya. Kemana? Ke keluarganya mampu boleh. Jadi muter sendiri. Itu. Ya kalau yang nggak mampu. Ya. Jadi jangan khawatir, jangan merasa keberatan kalau sudah disebut fidyah. Fidyah itu ringan kok. Itu cuma makanan apa? Pokok kok, harian kok, bungkusan kok. Ya kan? Begitu. Jadi hal yang begitu. Dan termasuk orang yang hamil, wanita yang hamil. Orang yang hamil itu kalau dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, orang yang hamil bayar fidyah ya, bayar juga iya, godok juga iya, sama. Ya kan perempuan yang hamil gimana? Kalau ini orang sakit malah sudah sembuh kan? Ya kalau yang itu, ya termasuk menyusui begitu. Ya termasuk bayar. Iya termasuk bayar. Itu bayar fidyah juga,
juga. Ya, itu demikian. Ya. Itu yang harus diperhatikan hal tersebut, ya. Nah, kecuali perempuan yang datang haid, datang bulan. Kalau yang haid tidak perlu bayar fidyah, cukup apa? Gogok saja. Karena apa? Karena memang sudah Karena memang sudah bawaannya yang tidak bisa dihindari. Betul kan? Sakit sesuatu yang memang bisa sembuh, bisa sembuh, bisa sakit. Hamil kan karena sesuatu yang memang bukan dari Allah, kemauan orang itu kan, si wanita itu kan hamil kan. Manusia juga karena sesuatu hal yang sebelumnya ada anak kan begitu. Tapi kalau haid memang sudah kodratnya tidak perlu bayar fidyah. Itu saja. Ya, termasuk nifas. Termasuk nifas. Nifas apa? Cukup diqadha. Itu demikian, paham ya? Perbedaan-perbedaannya itu. Ini supaya kita fikihnya ini pas. Biarpun tahunan sudah berjalan, kita, tapi jangan sampai kita ada hal-hal yang terlewat dalam hukum-hukum Ramadan ini sehingga kita banyak melanggar atau hal-hal yang kita menggampangkan hal itu, ya. Bagi perempuan, bagi wanita yang haid, segera bayar sebelum datang Ramadan. Ya, segera bayar. Bagaimana kalau misalnya dia nggak sempat puasanya, datang lagi bulan puasa? Para ulama ada yang khilaf, dua pendapat. Ada yang mengatakan dia berdosa. Berdosa. Dia sudah utang puasa karena haid, sampai datang bulan puasa yang baru lagi. Ya, dia belum apa? Dia belum bayar. Itu berdosa. Pendapat pertama. Pendapat pertama adalah sesuatu hal yang tidak baik, tapi tidak dosa. Jadi mendingan kita seorang wanita yang dalam arti karena utang puasa karena datang bulan haid segera, ya kalau hidup. Nah, kalau mati, tahu dari mana dia bakal hidup? Tahu dari mana dia tahu kalau dia bakal panjang umur? Ya kan? Jangan merasa yang muda-muda ini, yang malaikat penyebut nyawa senang yang muda-muda sekarang kok. Saya katakan demikian. Tidak mesti yang tua hidup, yang mati yang umur 30-40 bergelimpangan mati sekarang. Ya, jadi nggak mesti itu. Jangan menganggap bahwa kita ini bakal umur panjang. Jadi segera utang kepada Allah tuh segera kita bayar. Utang kepada sesama manusia aja Rasulullah menyarankan supaya segera dibayar kepada sesama manusia utang duit. Nah, ini utang kepada Allah harus segera, lebih berhak. Ya, karena Rasulullah ada seseorang yang datang kepada Rasulullah seseorang. Bagaimana sekiranya kamu berutang kepada orang lain? Ya, aku bayar. Bagaimana kalau kamu utangnya kepada Allah? Berarti lebih apa? Lebih utama. Lebih diperhatikan. Ya kan? Itu yang harus kita perhatikan hal itu. Baik, ya, itu masalah ini sekilas ya, hukum-hukum itu yang kita mereview supaya kita apa? Ingat kembali dalam ingatan kita. Meskipun ibu-ibu sudah paham dari tahun ke tahun kan, yang sudah tahun ke tahun sudah paham tentang itu, bisa jadi hal-hal ini terlewatkan, ya. Baik. Lantas pada ayat 185-nya. Ya, nanti kita 185 kita akan kita bahas tulisan ini. Ya. 185. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Sebagai apa? Petunjuk kepada manusia dan penjelas dari petunjuk itu, dan Al-Furqan, pembeda hak dan batil. Jadi Quran itu diturunkan di syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
Sebagai apa Quran? Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya, jadi ini Al-Qur'an diturunkan di mana? Di syahr Ramadan. Maka daripada itu Ibu, momen Ramadan itu mari kita kenali Al-Qur'an secara dekat. Ini kalau bahasa saya. Allah sudah jelas mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Diturunkan Quran itu di bulan Ramadan sebagai apa? Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Sudah jelas. Maka daripada itu mari kita kenali Quran secara dekat, sedekat urat leher kita. Nih urat leher. Ini bahasa saya. Kalau dibuat boleh dibikin tagar. Tagar itu dekati atau kenali Al-Quran sedekat urat leher. Misal ini tagar. Ya, saya sering sih buat tagar-tagar begitu. Supaya apa? Supaya kita memotivasi kita. Kenali Quran itu bagaikan sedekat urat leher kita. Kalau sudah itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi hidup kita ini harus setiap hari ibaratnya setiap detik menit mendekat kepada Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Kenapa Ibu? Rasulullah saja tadarusan dibacakan Al-Quran berulang-ulang, Jibril turun setiap bulan Ramadan. Jadi Jibril setiap hari turun kepada Rasulullah, diulang-ulang itu Quran di hadapan Rasulullah SAW. Padahal Qurannya sudah turun sebelumnya, ayatnya sudah turun, bukan ayat yang baru, bukan. Kalau ayat yang baru itu, wahyu yang baru itu Rasulullah langsung sampaikan kepada sahabat-sahabat mencatat. Karena Rasulullah punya tim pencatat Quran. Ibu, siapa ketua tim pencatat Quran? Ada yang tahu ketuanya? Siapa ketua tim pencatat Quran? Ketua tim, kan Quran ada yang nyatat setelah Rasulullah. Siapa? Siapa namanya? Ketua tim pencatatan Al-Quran? Bukan. Masa Ibu gak ngerti Bu? Ya Allah. Ibu ngaji Quran tapi gak ngerti sejarahnya. Gak ada yang ngerti? Guru Quran di sini misalnya ada siapa? Guru, dah saya bicara kepada guru bukan pada Ibu yang saya nggak ada di sini. Siapa tim pencatat Al-Quran? Hah? Siapa? Siapa? Bukan. Lupa semua. Ketua tim pencatatan Quran. Rasulullah itu punya membuat tim pencatat Quran. Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu ketua tim pencatatan Quran. Kalau ada wahyu turun di tengah malam misalnya, wahyu turun di tengah malam ini, Rasulullah memanggil Zaid bin Thabit karena rumah Zaid bin Thabit tidak jauh dari rumah Rasulullah SAW. Rasulullah meminta yaitu ada yang pembantunya ya supaya memanggil Zaid bin Thabit. Kalau wahyu turun di waktu malam, karena rumah Zaid gak jauh dari masjid, karena Rasulullah kan rumahnya kan di samping masjid Nabawi di situ. Biarpun tengah malam, kalau wahyu itu turun, Rasulullah memanggil Zaid bin Thabit untuk apa? Dicatat. Ketua tim, beberapa orang sahabat itu menjadi tim pencatat Al-Quran. Ketua timnya Zaid bin Thabit. Ibu harus tahu. Iya, ketua timnya Zaid bin Thabit. Jadi bagaimana Al-Quran itu turun Ibu? Sama-sama Al-Quran keluar lesan Rasulullah, lesan mulia Rasulullah SAW. Hadis pun keluar juga dari lesan Rasulullah kan. Terus gimana cara membedakannya? Sama-sama keluar dari lesan yang sama. Quran juga keluar dari Rasulullah, hadis yang bukan Quran juga keluar dari Rasulullah. Itu gimana cara membedakannya? Begini Ibu, supaya tahu. Ibu baca Quran tapi nggak ngerti sejarahnya.
Kan saya bilang kenali Al-Quran sedekat ukat leher, tapi ibu nggak ngerti misalnya sejarah Quran, gimana mau dekat kepada Quran? Ya, supaya kita tahu. Ya, semakin kita tahu sejarah Quran turun dan sebagainya, kita semakin cinta terhadap Quran. Semakin kita tahu sesuatu, berarti kita semakin dekat kepada itu, sesuatu apapun, ya kan begitu. Semakin kita tahu karakter suami kita, berarti kita semakin dekat kepada suami kita. Tahu karakter begitu. Sesuatu yang kita kenal pasti kita akan dekat. Nah, ibu nggak tahu misalnya sejarah Quran, siapa yang nyatet Quran, ketua timnya dan sebagainya, nggak tahu misalnya orangnya dan sebagainya, ya repot kalau begitu. Ya, makanya harus banyak ngaji terus, karena jauh dari ilmu itu kita masih jauh. Harus banyak belajar terus. Dan ngaji itu, pengajian kayak di sini itu harus punya kurikulum supaya ilmu itu semakin meningkat. Ya, jangan sampai ngaji puluhan tahun nggak ngerti yang dasar-dasar. Nah, itu yang begitu. Jadi begini. Ketika ayat Al-Quran turun dari Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, dan sahabat mencatat. Di antaranya timnya diketuai oleh Zaid bin Thabit. Rasulullah katakan itu Quran, itu bukan perkataan saya. Ya, jangan sampai perkataan yang saya keluarkan ini tercampur oleh perkataan aku, maksudnya hadis. Itu Quran. Dicatat oleh Zaid bin Thabit dan kawan-kawan. Dicatat. Ya. Itu hadis. Perkataan saya. Itu bukan kalamullah. Jadi Rasulullah itu membedakan mana yang Quran, mana yang perkataan Rasulullah. Rasulullah yang membedakan, karena kan sama-sama keluar dari lesan Rasulullah kan. Quran ya keluar dari mulut Rasulullah, hadis pun juga keluar dari mulut Rasulullah. Itu cara membedakannya gimana? Begitu caranya. Ini Al-Quran, bukan perkataan saya. Ini kalamullah. Jadi Rasulullah sudah membedakan. Ini yang Quran. Ini yang kalamullah. Ini yang bukan kalamullah, perkataan saya, hadis maksudnya. Jangan sampai perkataan Rasulullah dianggap Quran. Itu Rasulullah sudah membedakan. Subhanallah. Terus, ibu tahu, siapakah yang mengurut-ngurutkan surat-surat? Pertama surat apa sih Quran? Al-Baqarah. Al-Baqarah sih ibu. Pertama surat apa di Quran? Al-Fatihah. Kedua, ketiga, Ali. Keempat, kelima. Nah, siapa yang ngurut-ngurutkan itu? Yang sekarang kita lihat Quran itu urut-urutannya kayak gitu sampai terakhir An-Nas. Siapa yang ngurut-ngurutkan begitu? Sahabat? Bukan. Yang mengurut-ngurutkan itu Rasulullah. Berdasarkan wahyu. Berarti dari siapa? Allah. Ya, berdasarkan wahyu. Jadi Quran yang kita lihat sekarang Al-Fatihah, kita buka, nggak ada Al-Quran ibu buka di seluruh dunia tiba-tiba dibuka Ali Imran dulu, nggak ada tuh. Tiba-tiba di tengah nanti ada surat Al-Falaq di tengah, nggak ada tuh. Pasti Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus urut-urutannya begitu. Siapa yang mengurutkan? Allah. Jadi berdasarkan apa? Rasulullah mengurutkan itu wahyu. Jadi bukan setelah Rasulullah wafat terus para sahabat ngurut-ngurutkan, enggak. Rasulullah wafat urutannya sudah beres Quran itu. Rasulullah wafat urutan Quran sudah selesai. Urutan Quran itu, urutan surat-suratnya itu sudah selesai Rasulullah wafat. Itu begitu cara kita mengenal Quran itu begitu. Jadi kita paham. Jadi nggak bingung, jangan orang tanya, iya ya, Quran ini yang urut-urutan surat ini dari siapa ya? Dari Allah, wahyu. Karena Rasulullah berbicara itu pasti dengan
wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi Rasulullah berbicaranya selalu dengan wahyu. Apa yang dikatakan Rasulullah itu wahyu, yang bukan Quran. Saya ulang, apa yang dikatakan Rasulullah yang bukan Quran wahyu disebut apa? Hadis atau sunnah. Saya ulang, apa yang dikatakan Rasulullah yang bukan Quran itu juga wahyu, disebut hadis atau sunnah. Berarti wahyu atau wahyu yang tadi sunnah atau hadis itu adalah pegangan orang Islam kedua. Pertama apa pegangan kita, dasar hukum kita untuk kita menghukum sesuatu dari mana? Dari Quran. Pegangan kita pertama. Pegangan kita kedua, hadis. Sumber hukum kita kaum muslimin dalam menghukumi apapun, halal, haram, ini yang hak, ini yang batil, bersumber dari Al-Quran dulu. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, dari hadis. Tidak ada keduanya, ijma. Ijma itu para konsensus kaum muslimin, para sahabat. Yang tidak ada hukum-hukum di Quran dan di dalam sunnah, itu ijma. Ijma itu maksudnya ada sesuatu yang konsensus, sesuatu kesepakatan, ya, ijtihad para sahabat. Itu begitu. Tapi tetap Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena sunnah Nabi itu wahyu. Begini Ibu, saya mau tanya, kita sholat jenazah, tidak ada ruku. Sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada. Dari mana kita tahunya itu? Dari mana kita tahunya itu? Ada di Quran? Nggak ada. Nggak ada di Quran. Nggak ada di Quran Ibu. Adanya di mana? Di hadis, di sunnah. Itu sholat jenazah. Menyinggung saja nggak ada sholat jenazah di Quran, nggak ada. Ada di hadis. Padahal itu hal yang syariat yang pokok. Sholat jenazah itu syariat yang pokok. Ya kan, tentang sholat jenazah itu syariat yang pokok, tapi nggak ada di Quran. Sama sekali nggak ada di Quran. Mana ada sholat jenazah ada di Quran? Ada di mana? Di sunnah, di hadis. Contohnya dari Rasulullah itu. Ya, berarti sunnah itu wahyu. Wahyu keberapa? Kedua. Wahyu yang pertama, kalamullah Al-Quran. Paham ya? Supaya kita paham syariat Islam itu. Ya, supaya kita paham kedudukan Quran, bagaimana kedudukan sunnah Nabi SAW. Sehingga kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa 115, buka Ibu An-Nisa 115. Kita kaji sedikit ini supaya Ibu lebih paham. Ibu lihat surat An-Nisa ayat 115. Yuk kita kaji, kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya. Ibu lihat ayatnya dari kata demi kata, dari kata demi kata. Yuk kita lihat. Ibu lihat. Ketemu? Temu Ibu? Kita lihat semua, penting sekali ayat ini. Wa may yushaqqir rasul. Yuk Ibu lihat dulu. An-Nisa 115. Surat An-Nisa 115. Yuk kita lihat. Ketemu semua? Ketemu semua ya? Yuk kita kaji sama bareng-bareng. Wa may yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ibu lihat, barang siapa yang menyelisihi Rasul. Ibu lihat, wa may yushaqiqir Rasul, barang siapa yang membangkang Rasul, mim ba'di, yaitu dari sesudah jelasnya petunjuk baginya, mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Ini saya terangkan dari kata demi kata, ya, bukan satu kalimat ini, kata demi kata. Sesudah jelasnya petunjuk baginya.
dan tidak mengikuti jalannya orang mukmin, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia tidak mengikuti jalannya orang mukmin. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia pada jalannya, kami biarkan dia pada usahanya dia. Tapi kata Allah, Allah ancam dia akan dijebloskan ke neraka, wa nuslihi jahannam, dia akan dijebloskan ke neraka dan itu sejak kembali. Ibu lihat ayat itu. Ada kata Allah di situ? Ibu lihat, kalau tidak lihat ada? Nggak ada. Nggak ada kan? Baik. Adanya kata apa? Rasul. Ya kan? Cuman Rasul aja kan? Ya. Biasanya di dalam ayat Al-Quran itu ati Allah wa ati Rasul, selalu gendeng bersamaan. Taat Allah, taat Rasul. Tapi pada ayat ini kata Allah nggak ada, cuman Rasul doang. Wa may yushaqiqir Rasul, Allah katakan barang siapa yang menyelisih Rasul, Allah, diri Allah nggak disebut. Padahal Allah yang ngomong, Allah yang kalam. Barang siapa yang menyelisih Rasul, diri Allah nggak disebut. Berarti maknanya ibu, barang siapa yang menyelisihi Rasul sama saja menyelisih aku, kata Allah. Paham ibu? Saya ulang. Barang siapa yang menyelisihi Rasul sama saja menyelisihi aku, Allah. Itu kata Allah ngomong, itu sama aja maknanya itu. Berarti orang-orang yang menyelisihi Rasul, orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya Rasul, orang-orang manusia yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul, sama saja dia menyelisihi Allah. Kenapa? Karena Allah telah mendelegasikan, Allah telah memberikan wewenang apapun kepada Rasulullah SAW. Karena bisa dikatakan Rasulullah itu wakil Allah di atas muka bumi, wakil Tuhan Rasulullah itu. Maksudnya apa? Karena Rasulullah itu membawa misi-misi dari Allah, membawa syariat dari Allah. Karena Rasulullah mengajar kedua bangsa. Satu-satunya Nabi yang mengajar kedua bangsa, bangsa manusia, satu lagi bangsa jin. Rasulullah yaitu Rasulnya Allah sebelum Rasulullah Muhammad SAW hanya mengajar kepada bangsa manusia. Nabi Musa mengajar kepada bangsa manusia, Bani Israel. Nabi Isa kepada Bani Israel, Nabi Isa. Tapi Rasulullah enggak. Selain kita bangsa manusia, bangsa jin. Jadi Rasul itu ngajar ke bangsa jin. Quran itu disampaikan kepada bangsa jin. Itu Rasulullah mengajar. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Hanya satu-satunya mengajar ke dua bangsa Rasulullah, bangsa manusia dan bangsa jin. Sehingga diterangkan dalam surat Al-Ahqaf di Quran, di dalam surat Al-Jin, bahkan ada surat namanya surat Jin. Surat namanya surat Jin, bayangkan. Menjelaskan di sini bagaimana Rasulullah mengajar kepada bangsa jin, bagaimana bangsa jin mendengar apa? Quran. Nah, di situ dikatakan dalam surat An-Nisa tadi, barang siapa yang menyelisih Rasul, berarti orang yang menyelisih Rasul sama saja menyelisih Allah. Karena Allah telah mendelegasikan apapun, aturan-aturan syariat apapun lewat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan apapun. Ya, menyampaikan apapun. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat Rasul sama saja taat Allah. Ya. Jadi taat Rasul sama saja taat Allah. Ya. Wa man tawalla, barang siapa yang berpaling, yang tidak mau mengikuti taat kepada Rasul, fama arsalnaka alaihim hafizah. Dan tidak kami utus engkau ya Muhammad kepada mereka menjadi pemelihara. Kami tidak utus engkau ya Muhammad kepada mereka menjadi pemelihara. Wa ma arsalnaka alaihim hafizah. Maknanya adalah Allah mengutus Rasulullah SAW ini, mau taat kepada Rasul, silahkan kata Allah. Mau taat kepada Rasulku kata Allah. Engkau ya Muhammad SAW kata Allah, tugasmu hanya menyampaikan tabligh, menyampaikan risalahku, menyampaikan syariatku kata Allah. Mau diterima silahkan manusia,
bagi manusia. Mau tidak diterima kata Allah, silahkan. Itu tugas engkau ya Muhammad sebagai apa? Penyampai saja. Jadi Allah mengatakan, dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad memelihara mereka. Maksudnya Rasulullah tidak memelihara keimanan mereka. Itu urusan Allah. Mau dia menerima ajakan engkau ya Muhammad, manusia mau menerima ajakan engkau Muhammad ahlan wa sahlan, tidak menerima tidak mengapa. Karena apa? Allah tidak butuh kepada manusia. Yang butuh Allah kita. Yang butuh Islam kita. Mau kafir kita, silahkan kata Allah manusia. Mau beriman, silahkan kata Allah. Wa man faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman kata Allah, monggo silahkan. Mau kafir kita, silahkan kata Allah. Allah nggak maksa, Allah nggak butuh kita. Ya. Yang butuh Islam kita, yang butuh syariat Islam kita, yang butuh Allah kita. Makanya Allah katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Hei manusia, Allah panggil an-nas semua, yang kafirnya, yang muslimnya, yang mukmin, Allah panggil nas manusia. Allah nggak manggil orang beriman ataupun yang lain. Dah, nas manusia semua. Antumul fuqara ilallah. Kalian butuh apa tadi ayat tadi? Antumul fuqara ilallah. Kalian butuh siapa? Allah. Kalian itu butuh Allah. Ini Allah sudah mengatakan, hei manusia, Allah panggil manusia, kamu butuh Allah. Allah enggak butuh kepada kita. Seandainya seluruh dunia ini, seluruh dunia jagat raya ini, baik manusianya, baik jinnya, baik malaikatnya kafir kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah, tidak mengurangi sedikit pun kebesaran Allah. Seandainya semua makhluk kafir, semuanya kafir, bangsa manusia kafir, bangsa jin kafir, bangsa malaikat kafir misalnya, tidak mengurangi sedikit pun kebesaran Allah. Yang butuh Allah siapa, Bu? Kita. Yang butuh Islam, yang butuh syariat, kita. Jangan dibalik-balik. Seakan-akan Islam butuh kita. Enggak, Islam enggak butuh. Yang butuh Islam kita, yang butuh Allah kita, yang butuh tuntunan Rasulullah kita, yang butuh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita. Ingat, Allah katakan Rasulullah menghantarkan hidayah kepada kita. Kita dapat hidayah ini lewat perantara Rasulullah SAW. Kedua orang tua kita pun mendapatkan hidayah lewat perantara Rasulullah SAW. Karena Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, kata Allah, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Hidayah apa itu? Irsyad. Kalau Allah memberikan hidayah apa? Allah memberikan hidayah apa? Taufik. Seseorang yang menjadi muslim, yang dari lahir menjadi muslim, mati menjadi muslim, insya Allah itu hidayah taufik Allah. Tapi Rasulullah memberikan hidayah irsyad. Apa tuh hidayah irsyad? Rasulullah menjelaskan, ini loh yang halal, ini loh yang haram, ini loh yang batil, inilah yang hak. Itu hidayah apa? Irsyad. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memberikan hidayah petunjuk ke jalan yang lurus. Itu hidayah irsyad. Tapi kalau hidayah taufik Allah. Sehingga orang muslim yang murtad, yang jadi kafir, berarti hidayah taufiknya diapain oleh Allah? Dicabut. Waliyadzubillah. Moga kita, anak turun kita jauh itu semua ya Allah. Anak turun kita nggak tahu apa yang terjadi 10, 50, 100 tahun yang akan datang. Nggak tahu kita. Kita banyak doa, Bu. Banyak doa. Zaman sekarang ini banyak doa. Fitnah-fitnah kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi 100 tahun yang akan datang dengan anak turun kita. Kita banyak doa. Banyak doa. Ya. Kekhawatiran itu perlu. Ada orang mengatakan, sudah, tidak perlu khawatirkan, serah saja kepada Allah. Loh, serah semua memang diserahkan kepada Allah, tawakal. Tapi kekhawatiran perlu. Para sahabat aja banyak orang-orang terdahulu, orang-orang salaf terdahulu, orang-orang sahabat, tabi'in saja mereka takut kalau terkena fitnah
Berarti kan khawatir pada diri mereka. Itu para sahabat, para tabi'in. Yang gimana mereka? Imannya jauh dari kita. Kekhawatiran hidup, bahwa bukan kekhawatiran hidup melarat, bukan loh ibu. Bukan loh ibu, jangan salah. Jangan dibalik. Kekhawatiran takut hidup miskin. Lah, bukan itu. Itu mah kecil. Urusan duniawi. Kekhawatiran apa? Iman tercabut. Itu yang perlu kita pikirkan siang malam. Untuk anak turun kita itu apa yang akan terjadi nanti. Bukan masalah harta. Kalau harta semah kecil, ya, tidak jadi masalah duniawi ini. Iman. Adakah kepada kita, anak turun kita, kelak 100 tahun yang akan datang? Apa yang akan terjadi? Dah tahu kita. Ini yang kita khawatirkan. Maka kita banyak doa, banyak berdoa. Agar Allah berikan hidayah taufik, terus memberikan istiqomahnya kepada kita dan semua anak-anak turun kita yang akan datang itu. Ya. Itulah Al-Qur'an. Jadi Rasulullah SAW menurunkan Al-Qur'an itu yaitu kepada para sahabat, dicatat. Ini Quran, ini yang hadis. Rasulullah menjelaskan, dibedakan hal itu semua. Sehingga Quran menjadikan yaitu terbukukan. Kapan terbukukan? Ketika pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi dikodifikasi, disatukan. Ya, itu demikian. Menjadi mushaf Utsmani. Jadi Utsman disebut dengan mushaf Utsmani. Pernah dengar kan mushaf Utsmani? Yaitu mushaf yang dihimpun, yang disatukan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Itu demikian. Maka daripada itu perlu kita buat tagar pada diri kita. Kenali Quran sedekat urat leher kita. Ibu buat tagar itu. Ibu buat ini di sini di apa? Di status. Buat ibu kata-kata itu buat. Kenali Al-Qur'an sedekat urat leher kita. Orang lain yang mengikuti ajakan ibu di situ, ibu pahala. Buat tagar ibu, buat status di situ. Ayo buat. Rugi? Nggak rugi kan ibu buat tagar itu. Ya kan? Siapa tahu ibu diikuti oleh status ibu oleh orang-orang yang di luar sono. Iya. Iya. Jadi begini. Datangnya bulan puasa, datangnya bulan Ramadan, mari kita dekati Al-Quran sedekat urat leher kita. Buat status itu. Selama bulan Ramadan, 1 bulan ibu jangan rubah-rubah itu tagar itu, status itu. Siapa tahu menyemarakkan kita bulan Ramadan, menyemarakkan syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ya, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Karena Allah yang mengatakan bahwa bulan puasa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah yang mengatakan begitu. Baik ya. Jelas ya, baik. Mari kita sekarang ke bab yang apa dalam hal yang lain tentang Lailatul Qadar. Nah, ibu lihat tulisan ini. Mari, yuk kita kaji. Yuk bu, mungkin baru pertama kali yang nulis di sini kali yang begini. Mungkin. Kalau saya tuh hal-hal yang penting-penting saya tulis supaya ibu bakal, saya mengharap pahala aja ibu baca ini terus ibu dikasihkan orang. Alhamdulillah saya mengharap fadilah saja. Memang fadilah ini. Ya, sebab kalau ngomong-ngomong doang nggak ada tulisan hilang ibu ilmu tuh bu, benar? Ya, yuk kita kaji. Mari kita kaji bu. Bismillah ya tentang bab bagian kedua kajian kita tentang Ramadan ini. Kapan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? A. Kapan Lailatul Qadar? Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Saya jelaskan satu persatu supaya ibu paham. Ibu kasih underline, garis bawah, tulis siapa itu Ibnu Hajar Asqalani. Itu ulama besar yang mensyarah, yang menafsiri, yang mensyarah hadis Bukhari, di mana beliau
beliau di Mesir. Ya, beliau tinggal di Mesir. Kuburannya juga di Kairo. Ya, di Qahirah. Ya, saya sudah pernah lihat kuburannya. Jadi Ibnu Hajar Asqalani itu yang apa? Yang mensyarah, yang menjelaskan panjang lebar hadis Sahih Bukhari. Kitab yang sangat besar, berjilid-jilid. Namanya Fathul Bari. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa terjadi silang pendapat khilaf tentang kapan terjadinya Lailatul sampai berapa pendapat? 40. Bayangkan Ibu. Ini menurut siapa? Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Bayangkan 40 pendapat. Ya, 40 pendapat para imam madhab dan para ulama yang sudah dikenal kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ada dalam 3 riwayat hadis yang sudah ma'ruf. Jadi saya meringkas dari berapa pendapat, saya meringkas yang paling utama adalah 3. Yang pertama, yang 3 riwayat. Pertama, hadis yang berbunyi Bukhari Muslim, iltamisuha fil ashril awakhir. Rasulullah mengatakan, bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 akhir. Ibu garis bawah itu terjemahnya itu supaya Ibu paham. Ya. Ini saya seakan-akan di kuliah nih, Ibu mahasiswa seakan-akan Ibu. Ya, ya memang begini, kalau kuliah begini caranya, Bu. Begini. Begini, saya perlakukan Ibu sebagai kayak mahasiswi aja sudah. Ya, supaya cara berpikir Ibu tuh nanti berubah kalau kajian begini. Lebih kritis. Lebih kritis. Ya. Carilah Lailatul Qadar di 10 akhir. Hadisnya apa bunyinya? Nah, hadisnya itu. Ya. Berarti maknanya kalau pendapat pertama 3 hadis yang pertama, riwayat hadis pertama, makna iltamisuha fil ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar 10 akhir, maknanya berarti malam ganjil dan malam genap semuanya. Cari di situ. Berarti malam 21, malam 22, malam 23, malam 24, malam 25, malam 26, 27, 28, 29. Kalau 29 hari. Termasuk malam 30 kalau 30. Karena kan ganjil dan genap. Ini makna yang pertama. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di malam genap. Ada riwayat itu. Kan tadi kan bilang ada 40 apa? 40 pendapat kan? Banyak banget loh ini 40 pendapat ini. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan demikian. Jadi kalau ada orang mengatakan Lailatul Qadar bukan di malam ganjil, ada Lailatul Qadar di malam genap, monggo silakan pendapat itu. Jadi Ibu wawasan luas, nggak usah disanggah. Ya, paham ya? Jadi kalau mengacu pada pendapat riwayat hadis yang pertama berarti termasuk malam ganjil dan genap. Kemungkinannya itu termasuk malam genap, termasuk malam genap. Yang selama ini kan ganjil kita pahamnya kan selama ini. Paham ya? Ini pendapat riwayat pertama. Kedua, hadis yang berbunyi Bukhari Muslim juga. Fa in dha'afa ahadukum aw ajiz fala yughlab ala sab'il bawaqi. Artinya, jika salah seorang dari kalian tidak mampu atau lemah, maksudnya yaitu dalam hal mengejar Lailatul Qadar, maknanya itu mungkin karena dia sakit atau ada halangan apa gitu. Paham ya maksudnya ini? Hendaklah dia tidak ketinggalan untuk mengejar 7 malam terakhir. Artinya 7 malam terakhir, Ibu lihat ke bawah. Malam 25, malam 27,
malam 29. Iya. Malam 25, 27 dan malam 29. Ya. 7 malam terakhir. Ada riwayat 7 malam terakhir termasuk genap. Jadi 25, 26, 27, 28, 29. Ada riwayat itu, ada. Kan tadi kan 40 pendapat. Tapi yang ma'ruf yang saya bacakan ma'ruf ini. Jadi yang paling terkenal pendapat yang ini adalah 3 pokok ini, 3 riwayat ini. Jadi kalau kalian ini lemah, tidak mampu dalam mengejar Lailatul Qadar karena sakit atau apa dan sebagainya, hendaklah dia tidak ketinggalan Lailatul Qadar untuk mengejar 7 malam terakhir. 7 malam terakhir itu dimulai dari 25, 27 dan 29. 7 malam terakhir. Jadi 7 malam ganjil terakhir. Yang dimaksud dengan yaitu hadis ini ganjil terakhir. Jadi 25, jadi sudah dipastikan kalau tidak 25, kalau tidak 27, 29. Ini pendapat yang ma'ruf. Ya. Kalau tadi yang pertama ganjil dan genap semua. Dari malam 21, 22, 23 terus sampai 29. Yang pendapat yang pertama. Ketiga, taharrau lailatul qadar fil witr fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 akhir. Nah, ini yang biasa kita pahami, yang biasa kita pakai ini, yang ketiga ini. Yaitu di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan 29. Ini yang biasa kita pahami dari kecil. Yang kita pahami dari dulu. Riwayat yang ketiga ini. Jadi ada riwayat-riwayat banyak Ibu hal tersebut. Nah, begitu. Terus bagaimana Ibu menurut enaknya ini, karena banyak pendapat yang banyak, semua dengan dalil. Pendapat-pendapat itu dengan dalil semua. Dan sahih hadis-hadis itu. Kalau menurut saya, iya begini saja di 10 akhir Ramadan, baik itu ganjil maupun genap, kita bersungguh-sungguh selesai. Begitu saja sih enak. Tidak usah memilah-milah ganjil dan genap. Sudah, kita lakoni aja, kita jalanin saja. Selesai. Kalau kita dapat di tanggal 24, alhamdulillah. Kita dapat di malam 26 yang genep, alhamdulillah, ganjil alhamdulillah. Kenapa? Karena kita dari malam 21 sampai 29 sungguh. Sudah selesai. Jangan dibikin pusing. Gitu loh. Ya. Orang rata-rata mau cari yang ganjil-ganjil ataupun genep ini yang memang mau santai-santainan. Ya, sudah gitu saja. Ya. B. Poin B. Berapa lama rentang waktunya? Maksudnya waktunya Lailatul Qadar itu berapa lama sih? Lailatul Qadar terjadi sepanjang malam, sejak dimulai maghrib hingga subuh. Itu Lailatul Qadar itu. Paham ya? Waktunya itu ada dari maghrib hingga subuh, yaitu dari habis waktu buka terbenamnya apa? Matahari sampai keluar fajar. Tulu'ul fajar, yaitu subuh. Itu waktu Lailatul Qadar. Jadi orang bisa dapat saja yang disebut Lailatul Qadar itu waktunya dari maghrib bisa aja menjelang subuh, atau di tengah malam, atau jam 10 malam, jam 11 malam, kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Waktunya tuh ya. Kalau tadi kan tanggal hari malamnya, tapi waktunya itu pas menitnya, pas jamnya. Kalau tadi kan harinya, hari ganjil atau hari genap itu kan. Kalau ini kapan? Apakah sepanjang malam? Iya, dari maghrib hingga subuh malamnya. Tapi ada satu malam, ada suatu hal yang pas menitnya, pas jamnya. Tapi malam itu terberkahi semua. Malam itu apa? Dari maghrib sampai subuh berkah semua. Karena apa? Malam Lailatul Qadar itu.
Sehingga ayat Allah yang berbunyi dalam surat Qadar, Lailatul Qadar khairun minal alfi syahr, turun para malaikat, tanazzalul malaikat dan ruh di sini adalah Jibril ke malam itu, malam Lailatul Qadar, yaitu dengan izin Rabbnya, ya, yang menyelesaikan semua perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajar, yaitu keselamatan, salam, keberkahan sampai keluar fajar. Jadi setiap malam itu berkah semua. Tapi ada ulama yang mengatakan ada momen, menit, detik, jamnya yang Lailatul Qadar itu pas di dari maghrib sampai subuh itu. Tapi malam itu semua terberkahi semua. Paham Ibu ya? Tahu bedakannya ya? Saya ulang. Ada ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada menitnya, turun Qur'annya itu apa Lailatul Qadar itu. Ya. Tapi malam itu kalaupun kita misalnya mendapatkannya jam 1 malam atau ternyata jam 1 malam atau jam 10 kita nggak tahu karena kan disembunyikan oleh Allah memang ini. Gaib. Tapi malam itu kalau betul-betul Lailatul Qadar dari maghrib sampai subuh semua terberkahi. Semua terberkahi semua. Paham ya? Baik. Halaman 2. Karena Lailatul Qadar berada pada rentang dari maghrib sampai subuh, maka peristiwa apapun yang terjadi sepanjang rentang itu berarti terjadi pada Lailatul Qadar. Berkah semua ibadah apapun. Ya. Jadi ibadah apapun, peristiwa apapun, ibadah apapun yang terjadi pada Lailatul Qadar terberkahi. Sehingga, Ibu perhatikan, sehingga satu, orang yang sholat maghrib di malam itu berarti dia sholat maghrib ketika Lailatul Qadar. Orang yang sholat isya di malam itu berarti dia sholat isya di Lailatul Qadar. Masya Allah. Orang yang sholat tarawih di malam itu berarti dia sholat tarawih ketika Lailatul Qadar. Orang yang sholat sunnah apa saja, Ibu sholat tarawih lanjut lagi malam, misalnya sholat lail, ya kan? Berarti dia sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. 5. Orang yang membaca Quran di malam itu berarti ia membaca Quran malam di Lailatul Qadar. Orang yang sedekah, nah ini Ibu, malam sedekah Bu. Malam sedekah, orang dulu salaf terdahulu banyak orang menghalap Lailatul Qadar malam itu pada sedekah. Kebanyakan orang sedekah kapan? Siang kan? Siang. Ya, paling kalau mau sedekah ya habis maghrib lah. Ya masih sore lah maghrib itu. Ya siapa tahu Lailatul Qadar. Orang yang sedekah atau wakaf di malam itu berarti dia sedekah atau wakaf ketika Lailatul Qadar, dan amalan-amalan ibadah dan kebajikan lainnya. Apa saja? Kebajikan-kebajikan apapun. Apa saja sudah, ya, apa saja pada malam itu. Sholat kita, sholat sunnah wajib kita, sholat sunnah kita, sodakoh kita, apa saja kebaikan membaca Quran, zikir kita di malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan oleh Allah di malam itu. Ya, C, poin C. Karunia yang sangat besar pada umat Muhammad SAW, yaitu Allah lipat gandakan besar pahalanya. Ini Lailatul Qadar. Sungguh menakjubkan, begitu besar kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Beramal sekali, tapi pahalanya 1000 bulan, setara dengan 83 tahun lebih berapa bulan? 83 tahun beberapa bulan. Ya. Ya, 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun lebih. Ya. 1000 bulan. Ya. Itu 1000 bulan setara dengan 83 tahun. Bawah. Berapa tahun umur kita? Ibu perhatikan ini. Berapa tahun umur kita? Kita nggak ngerti umur kita. Wallahu alam. Kita mati kapan kita nggak tahu. Ya. Maka apabila seseorang diberi umur sampai 83 tahun, kalau ada orang yang 83 tahun di sini? Ibu? Berapa? Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi selain Ibu? Ini yang 83, kepala 83.
setara dengan 1000 tahun ini amal Allah Lailatul Qadar. Yang 1000 bulan, yang 1000 bulan ya. Bu Noni belum kepala 8 berapa? Kepala 7. 81 ya, masih belum 83, belum 1000 bulan kalau amal ininya. Iya, berarti cuma satu ini. Paling 82, 81, paling yang 83 Ibu sudah, Masya Allah. Ibu lihat, mari kita lihat. Maka apabila seorang diberi umur sampai 83 tahun, apakah dia bisa beramal selama rentang waktu sepanjang itu? Ibu perhatikan kata-kata ini. Orang yang berumur 83 tahun, kita misalnya, kita nih sampai 83 tahun, apakah bisa kita beramal selama rentang waktu sepanjang itu? Maksudnya itu adalah Allah terima amal-amal kita selama 83 tahun. Kalau kita normal dengan umur kita 83 tahun, ya, apakah bisa kita beramal dengan 83 tahun terus Allah akan berikan bahwa Allah akan ada jaminan amal ibadahnya itu diterima? Nggak tahu juga kita. Tapi dengan Lailatul Qadar, Ibu, orang yang berumur 30 tahun, orang yang berumur 40, orang yang berumur 50, orang yang berumur 60 sekarang ini, kalau kita nanti mendapatkan Lailatul Qadar ini, pahalanya sama seperti orang yang berumur 83 tahun beribadah. Subhanallah. 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 Nah, ibu yang 83 tahun dan sekarang yang sudah berumur 83 tahun, ya, itu ibu bisa jadi yang kemarin-kemarin ini sudah double pahala, sudah numpuk-numpuk di hadapan Allah. Yang bulan apa, yang Ramadan tahun lalu. Sehingga para ulama mengatakan semakin tua manusia yang berumur kepala 8 dengan orang yang umur kepala 6, kalau dia dalam arti mendapatkan Lailatul Qadar, berarti yang umurnya panjang itu lebih banyak pahalanya ketimbang yang umur 60. Ya jelas kan? Mau dia dapat setiap tahunnya? Kalaupun dia dapat ya, kalaupun tahu. Kalaupun jadi ibu misalnya 83 tahun, ibu sudah pernah waktu kepala 82, kepala 81, umur 79, mundur 78, insya Allah pas ibu Lailatul Qadar betul-betul beriman dan sebagainya, berarti ibu sudah numpuk itu Lailatul Qadar itu. Pahala-pahala yang segitu banyak ya. Lebih banyak daripada umur yang kepala 7. Itu demi paham ya? Subhanallah. Subhanallah. Itu luar biasa. Ini adalah apa? Rahmat dan janji Allah. Rahmat dan janji Allah akan diberikan kepada seseorang yang istiqomah. Nah, dengan syarat apa? Istiqomah. Ibu perhatikan istiqomah. Ibu garis bawah itu. Semua itu istiqomah tuh. Istiqomah apa? Di atas Islam, di atas syariat Allah dan di atas sunnah Nabi SAW. Karena hal ini langsung Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surat Qadar tersebut. Ya. Jadi istiqomah untuk menggapai Lailatul Qadar itu kita harus apa, Ibu? Istiqomah. Istiqomah itu betul-betul apa? Ya tadi iman kita dipersiapkan, iman kita ditingkatkan, amal soleh kita ditingkatkan, kita hilangi keburukan di dalam hati kita. Nah, yang terakhir, untuk kita menyambut Ramadan kita dengan iman dan ilmu. Tadi kan ilmu sudah dan iman. Ya, untuk kita supaya iman dan ilmu dalam menyambut Ramadan ini kita sempurna, hilangkan mulai sekarang beberapa hari sebelum ini dari hal-hal penyakit hati. Penyakit-penyakit hati. Karena penyakit-penyakit hati ini yang akan menghalangi keimanan, merusak keimanan seseorang. Apa itu? Jelas orang yang beriman kepada Allah harus dia menjadikan dirinya harus seorang yang ikhlas, mukhlis kita. Harus kita bersihkan hati kita dari ketergantungan kepada selain Allah. Kita hilangkan jiwa kita, hati kita dari ketergantungan kepada selain Allah. Kita hilangkan itu. Menjadi seorang hamba Allah yang bertauhid. Nah ini. Jangan sampai ada terbelesit di hati kita bahwa kita ini ada sesuatu yang ketergantungan kepada selain Allah. Yang kedua adalah yaitu sifat takabur, hilangkan. Nah ini.
Orang mau masuk Ramadan tapi masih penyakit di hatinya masih ada. Masih takabur, masih arogan. Tidak ada gunanya. Imannya itu rusak. Iman itu ternoda kalau ada penyakit hati tadi. Itu perlu harus diperhatikan, Ibu. Ketiga adalah yaitu sifat hasad, iri dengki. Itu hilangkan. Bagaimana mungkin orang ingin memasuki Ramadan itu untuk mengekang apa? Hawa nafsu, tapi dia masih ada hasad sama sesama saudaranya misalnya. Gak ada arti. Ramadan itu gak ada arti. Gak ada arti. Jadi supaya kita sempurna, Ibu, bukan hanya iman saja, bukan hanya ilmu tok, ngerti ilmu tadi, ilmu fikih tadi paham. Oh, dia ngerti fikih tadi, pembatal puasa ngerti, sunah puasa ngerti, pintar sudah dia, tapi tetap hatinya masih kotor. Kotor itu apa? Takabur, arogan, mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang ini, nggak ada guna puasa Ramadan bagi dia. Puasa Ramadan itu untuk membersihkan jiwa kok. Tujuan puasa Ramadan kita apa sih, Bu? Membersihkan apa? Hati, jiwa. Supaya lesan kita itu bersih dari omongan-omongan, pikiran kita itu bersih, hawa nafsu kita bisa kita kekang. Apa saja. Kok ini bersarang penyakit di dalam hati yang gak ada guna. Nah, ini yang terakhir yang perlu kita camkan. Jadi apa? Hilangkan penyakit-penyakit hati. Karena yang namanya ini, Ibu, yang namanya apa? Yang namanya Allah sediakan surga itu bagi orang-orang yang tidak ada penyakit-penyakit hatinya. Allah katakan dalam surat Al-Qasas 83. Ibu lihat surat Al-Qasas 83. Surat ke-28 sebagai penutup. Surat Al-Qasas 83, surat 28. Surat ke-28 ayat 83. Surat ke-28 ayat 83. Surat apa? Al-Qasas. Surat keberapa? 28 ayat 83. Temu? Surat Al-Qasas ayat 83 apa? Tilka darul akhirah. Temu? Surat ke-28 Al-Qasas ayat 83. Ketemu semua? Yuk kita kaji. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Bahwa negeri akhirat itu, kehidupan akhirat nanti itu kami jadikan, kami peruntukkan bagi orang-orang yang tidak menghendaki, yaitu apa? Berbuat kerusakan, orang-orang yang berbuat, orang-orang yang menyombongkan diri dan merusak di atas muka bumi. Ibu lihat, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ard. Negeri akhirat itu yaitu kami peruntukkan bagi orang-orang yang tidak ada kesombongannya. Maksudnya negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ada dia menyombongkan di atas muka bumi. Jadi orang-orang yang akan meraih akhirat itu harus apa? Harus tidak boleh menyombongkan diri dan tidak membuat kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan apapun baik semua bagi orang yang takwa. Jadi negeri akhirat itu diperuntukkan bagi siapa? Orang yang tidak menyombongkan diri. Arogan ini sudah selesai sudah. Karena yang pertama kali hasad dan sombong itu yang berbuat dari makhluk Allah siapa? Iblis. Itu dia yang berbuat dari makhluk Allah. Ya, dia yang pertama kali melakukan itu iblis itu. Laknatullah, itu iblis yang sombong di hadapan Allah, dia hasad terhadap Adam alaihissalam. Baik, selesai kajian kita. Ya, bentar lagi adzan. Selesai kajian kita menjelang insya Allah beberapa hari lagi ini Ramadan. Dengan apa? Dengan iman yang kuat kita, dengan ilmu yang ada pada kita, yaitu ilmu ilmu syariat dari Quran dan Sunnah, dan pembersihan jiwa hati kita. Demikian
Kalau ada yang mau di ini, ya silakan. Ibu, maaf, jangan ibu ngomong, saya nggak dengar karena nggak pakai mic. Ya. Yang lebih baik dengan kita baca Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu selalu diulang, jadi Terlalu apa? Khatam baca dari Al-Fatihah lagi, khatam lagi, baca lagi. Apakah lebih baik daripada kalau kita setiap Jumat kita baca Al-Fatihah di surat Yasin, jadi dipotong-potong gitu. Oh. Jadi ada surat-surat yang tertentu. Iya. Iya. Gak apa-apa ibu. Pertanyaan bagus ibu. Ini pertanyaan bagus ibu untuk kita semua nih. Bagaimana orang yang selalu membiasakan tadarus Quran, yaitu selalu menghatamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas terus. Selesai 30 juz sampai An-Nas ulang lagi, atau membaca setiap malam Jumat atau hari Jumat misalnya surat Al-Kahfi. Ibu tahu gunanya tadarus? Kita hikmahnya satu, menguatkan daya pikir kita. Orang yang biasa membaca Quran tadarus itu terus hatam lagi, orang itu akan kuat pikir dan kuat jiwa. Pancarannya itu semakin kuat Quran. Kedua, ibu membaca ayat Kahfi, kan cuman ayat Kahfi itu memberikan cahaya ke 1 minggu doang. Ya kan, man qara'a suratul Kahfi, barang saya membaca surat Kahfi itu, Allahu nur baina jum'atain, Allah akan memberikan cahaya kepada 2 Jumat. Itu kan suatu kebaikan tersendiri. Tapi kalau ini, bayangkan ibu, ribuan ayat dibaca kan pahalanya banyak. Jadi masing-masing beda ibu, tidak bisa di pilihan, bukan pilihan, semuanya dijalankan. Orang yang mempunyai kebiasaan mau hatam Quran, monggo silakan, baik itu. Tapi tetap dia malam Jumat baca surat Al-Kahfi karena mengharap supaya Allah memberikan cahaya di antara 2 Jumat itu. Masing-masing punya fadilah yang berbeda. Jadi nggak bisa terus mau diadu ke mana nih yang lebih bagus ya? Yang lebih bagus saya membaca Quran, bagus mana ya membaca Quran diulang-ulang sama surat tertentu. Enggak bisa diadu begitu, Ibu. Ya, masing-masing mempunyai kebaikan tersendiri-sendiri. Masing-masing mempunyai keberkahan tersendiri-sendiri. Keberkahannya apa? Ya tadi fadilahnya tadi. Contoh, misalnya membaca surat Al-Waqiah. Ya kan beda lagi. Apa itu membaca surat Al-Waqiah? Insya Allah Allah akan selamatkan dari kefakiran. Itu fadilahnya. Orang yang membaca surat Mulk, surat Tabarok akan dijaga oleh Allah dari adab kubur. Itu fadilahnya. Iya, jadi jangan terus seakan-akan mana yang lebih bagus ya, membaca Quran se-Quran dengan yang surat ini. Jangan di-compare begitu, jangan dibandingkan begitu. Semua dijalanin. Itu. Sampai begitu terus begitu. Kenapa? Orang yang membaca Quran tadarus itu diulang-ulang lagi satu, akal ini orang yang banyak baca Quran tuh daya ingatnya kuat, daya pikirnya kuat, keberkahannya Masya Allah dan sebagainya. Sudah kalau masalah pahala sih jelas, satu huruf saja 10, ya kan lebih fadilahnya lebih banyak hal tersebut. Ya, begitu. Baik, cukup. Saya cukupkan aja. Saya cukupkan. Salam. Baik, paham saya pertanyaannya. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar apa harus i'tikaf? Ya tidak harus i'tikaf, Ibu. Ibu tadi pertanyaannya kan untuk wanita kan? Ya. Ibu bolehkah bagaimana syariat kita tentang wanita yang i'tikaf? Boleh? Boleh. I'tikaf enggak jadi, Pak. Bahkan para istri Rasulullah pun juga ikut i'tikaf bersama Rasulullah SAW saat itu. Ya. Jadi kalau ibu misalnya dengan suami, dengan mahram ya, dengan mahram datang ke masjid terus beriktikaf, banyak masjid-masjid kita yang menyediakan yang tempat khusus untuk para ummahat, para wanita. Ya, jadi kalau ibu dalam arti datang ke masjid dengan mahramnya ingin mengharap Lailatul Qadar, enggak mengapa, boleh. Tidak jadi masalah. Bagus itu.
Ya, tapi kalau misalnya ibu mengatakan wah saya cukup di rumah saja Lailatul Qadar, apakah syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu harus i'tikaf? Tidak, nggak ada persyaratan. Kan ada persyaratan kan? Nggak ada persyaratan harus mendapatkan Lailatul Qadar itu harus i'tikaf, kan tidak ada persyaratan, nggak ada persyaratan ya. Jadi terutama bagi ibu kalau di rumah terus ibu dari malam 21 itu dari maghrib sudah betul-betul selama 10 hari ini ibu terus ibadah ya terus sampai malam dan sebagainya, ibu di tempat sholat ibu di rumah dan sebagainya berdoa baca Quran dan sebagainya mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan hal-hal yang ada di masjid tersebut, yang ada di masjid itu. Cuma bedanya kalau di masjid itu terfokus, lebih apa? Fokus. Kalau di rumah kadang-kala kan ada kerjaan-kerjaan yang harus dikerjain gitu. Begitu lebih terfokus. Kalau kan tadi saya katakan kalau di masjid lebih bagus, baik. Tapi kalau di rumah juga gampang-gampang. Tergantung ibu saja gimana baiknya. Ibu atur hal itu. Ya, jadi kalau saya ulang sekali lagi, kalau di masjid lebih bagus, lebih baik i'tikaf. Tapi kalaupun di rumah dengan alasan-alasan tersendiri karena tidak ada mahram lah atau bagaimana ya di rumah. Ya itu demikian insyaallah. Jadi tidak ada halangan, jangan menjadi alasan untuk tidak kita berbuat apa? Mencari Lailatul Qadar. Jangan saya kan tidak di masjid. Apa emangnya Lailatul Qadar harus i'tikaf? Enggak. Insyaallah. Pokoknya apapun diniatkan insyaallah. Pokoknya kita berbuat apapun insyaallah ibadah di situ insyaallah. Termasuk tadi memasak untuk anak dan suami misalnya karena insyaallah. Pokoknya amal apapun insyaallah, kebajikan apapun insyaallah mendapat pahala di situ semua. Kita yakini itu. Baik, ibu-ibu, kita sudahi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita manfaat ilmu. Memberikan manfaat ilmu meskipun kita kaji dalam waktu yang pendek tapi kita paham tentang hal itu. Yang kedua kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita barokah ilmu. Ya Allah, berikan kepada kami barokah ilmu ya Allah. Berikanlah hidayah ilmu ya Allah. Jauhkan dari ya Allah kepada kita semua ya Allah hal-hal yang akan merusak keimanan. Ya Allah, jagalah kami ya Allah, jagalah iman kami ya Allah. Berikanlah kami ya Allah dalam keadaan selalu ya Allah hidayah taufikmu ya Allah. Berikanlah kami ya Allah selalu istiqomah di jalanmu ya Allah. Berikanlah istiqomah ya Allah. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Tanpa Engkau bantu tidak mungkin kami akan menjadi taat kepada hamba-Mu ya Allah. Bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Yang terakhir mohon kami semua ya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini rabbal alamin insyaallah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits insyaallah. Amin amin amin. Baik, kita tutup dengan kita membaca kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.